Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Etika Wahyu Pitasari, peserta pelatihan dasar CPNS Puslakbang KDOD Angkatan ke-19. Saya adalah seorang apoteker di UPTD Puskesmas Baru Ilir, Balikpapan. Tidak adanya apoteker di Puskesmas Baru Ilir membuat pelayanan informasi obat belum berjalan optimal dan belum sesuai dengan standar. Untuk menjawab isu tersebut, di masa habituasi, saya menginisiasi program inovasi yang berjudul Pionir, yang merupakan akronim dari Pelayanan Informasi Obat, Informatif dan Rasional. Berikut adalah pemaparan kegiatan saya. Kegiatan ini saya awali dengan membuat standar operasional prosedur atau SOP dan standar pelayanan kefarmasian atau SPK di Puskesmas Baru Ilir. Pertama-tama, pimpinan Puskesmas memberikan SK atau Surat Keputusan Pelaksana Kegiatan Pelayanan Informasi Obat kepada saya. Kemudian, saya mulai mencari dokumen referensi berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku agar isi SOP dan SPK yang saya buat dapat dipertanggungjawabkan karena telah disusun sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut merupakan implementasi nilai akuntabilitas. Selanjutnya, saya mengkonsultasikan rencana pembuatan SOP dan SPK kepada pimpinan Puskesmas Baru Ilir. Setelah itu, saya mulai membuat draft SOP dan SPK pelayanan informasi obat. Setelah itu, saya melakukan konsultasi terpadu kepada pimpinan dan penanggung jawab audit akreditasi Puskesmas Baru Ilir agar tercapainya kesepakatan. Hasil dari konsultasi terpadu tersebut yaitu 1 dokumen standar pelayanan dan 4 dokumen standar operasional prosedur. Kegiatan kedua adalah melakukan sosialisasi program Pionir kepada 3 kelompok target sasaran. Sosialisasi ini saya lakukan sebagai upaya agar target mempromosikan program Pionir dapat tercapai, sehingga banyak orang yang dapat memanfaatkan layanan tersebut. Hal ini sejalan dengan implementasi komitmen mutu. Kegiatan ini saya awali dengan berkonsultasi dengan pimpinan Puskesmas. Kemudian dilanjutkan dengan menyiapkan konsep pelaksanaan sosialisasi. Sosialisasi terbagi atas 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. 1. Kelompok tenaga kesehatan di Puskesmas Baru Ilir. 2. Kelompok masyarakat hipertensi, yang di sini adalah penyakit terbanyak di Puskesmas Baru Ilir. Yang ketiga adalah kelompok pengguna sosial media di Instagram. Untuk kelompok tenaga kesehatan dan kelompok masyarakat di Puskesmas Baru Ilir, saya lakukan sosialisasi secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Sedangkan untuk kelompok pengguna sosial media, saya membuat konten video sosialisasi. Setelah itu, saya membuat rancangan bahan tayang untuk masing-masing kelompok target sasaran. Berikutnya, saya membuat undangan sosialisasi. Pada hari yang telah ditentukan, saya melakukan sosialisasi kepada masing-masing kelompok target sasaran sembari melakukan dokumentasi. Kegiatan ketiga adalah pelayanan informasi obat di media sosial Instagram. Tahapan kegiatan pertama adalah berkonsultasi dengan pimpinan Puskesmas. Oleh beliau, saya diberi ruang untuk menggunakan Instagram official Puskesmas Baru Ilir sebagai media mengunggah konten. Kemudian, saya mulai menyiapkan konsep mengelola akun sekaligus mencari masa yang akan menjadi target sosialisasi dengan melakukan promosi secara berkala. Setelah itu, saya berkoordinasi kepada sejawat promosi kesehatan atau Promkes sebagai admin dari akun Instagram tersebut. Berikutnya, saya menyiapkan konten yang akan diunggah. Informasi yang terkandung pada konten yang saya buat haruslah utuh, tidak terpotong-potong, agar masyarakat dapat menerima informasi tersebut secara lengkap.
sehingga masyarakat merasa tidak dirugikan. Hal ini merupakan wujud dari sikap anti korupsi. Kemudian, bersama dengan admin Promkes, saya mengelola akun Instagram dan mengupdate secara berkala setiap 1 kali dalam seminggu. Pada kegiatan keempat, yaitu memberikan pelayanan informasi obat dengan metode tatap muka di Puskesmas Baru Ilir. Pelayanan informasi obat ini dilakukan saat jam pelayanan puskesmas kepada pasien yang berobat. Tahapan pertama yang saya lakukan adalah memanggil pasien sesuai urutan antri resep obat. Setelah itu, saya memberikan salam dan sapa yang merupakan penguat dari nilai organisasi puskesmas, yaitu pelayanan yang ramah. Dalam memberikan salam dan sapa, sepatutnya tidak boleh diskriminatif. Dalam berkomunikasi, semua pasien harus diperlakukan adil. Hal tersebut merupakan sikap yang mencerminkan nilai nasionalisme. Kemudian, saya lanjutkan dengan mengkonfirmasi nama pasien, usia, alamat, serta keluhan pasien. Setelah itu, saya memberikan obat disertai dengan informasi obat kepada pasien. Setelah selesai pelayanan, saya mendokumentasikan pelayanan informasi obat ke dalam formulir digital pelayanan informasi obat yang telah saya siapkan sebelumnya di Google Sheet. Kegiatan kelima yaitu memberikan pelayanan informasi obat dengan metode telefarmasi menggunakan platform WhatsApp. Terlebih dahulu, saya menyiapkan link yang mudah diakses oleh masyarakat, yaitu bit.ly/tanya-ke-apoteker. Dengan klik link ini, masyarakat akan langsung terhubung ke WhatsApp layanan Pionir. Selanjutnya, saya bersiap menerima pertanyaan pasien melalui ponsel. Pertanyaan yang masuk, baik berupa pesan singkat, pesan suara, maupun video, akan dijawab paling lambat 1 kali 24 jam setelah pesan terkirim. Menjawab setiap pesan yang masuk yang berkaitan dengan informasi obat sesuai dengan kompetensi profesi apoteker adalah implementasi dari nilai etika publik. Karena setiap tenaga kesehatan memiliki ranahnya masing-masing. Akan menjadi sangat tidak baik jika seorang tenaga kesehatan mencampuri ranah tenaga kesehatan lainnya. Untuk itu, diperlukan praktik etika publik untuk menghindari hal tersebut. Nah, langkah terakhir, saya mendokumentasikan bukti pelayanan pada formulir digital bit.ly/pionirpio. Sekian pelaksanaan aktualisasi program Pionir. Saya berharap layanan ini dapat terus berjalan. Ingat obat, ingat apoteker. Kurang lebihnya saya memohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan dan salam sehat. Nama saya Dinar, saya ibu rumah tangga. Saya merupakan salah satu masyarakat yang cukup terbantu dengan adanya program Pionir, yaitu program pelayanan informasi obat dan rasional, di mana pengalaman saya bertanya tentang obat, yaitu ketika anak tetangga saya mengalami alergi yang menyebabkan badannya bentol-bentol. Karena saya sendiri juga tidak mengerti tentang obat, akhirnya saya memutuskan untuk menghubungi Etika. Sebagai seorang apoteker, kemudian beliau menanyakan kondisi tentang si anak secara detail sebelum akhirnya menyarankan obat dan dosis yang tepat untuk anak tetangga saya. Dalam situasi seperti ini, bertanya tentang obat pada ahlinya adalah hal yang benar. Terima kasih.